Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Good? Good morning, good people. Selalu bilang good morning, good people. Semoga saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya percaya adalah karena kebaikan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Amin. Terlepas dari seminggu ini saudara mengalami apapun juga adalah kebaikan Tuhan yang menuntun kita pada pagi hari ini. Dan saya akan percaya akan hal itu. Kalau Tuhan berikan saya nafas hari ini itu artinya semua karena kebaikannya Tuhan. Ada yang enggak bernafas kiri kanannya? Ada yang enggak nafas? Atau enggak? Nafas semua kelihatannya ya. Memastikan bahwa saudara ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Saya percaya bahwa dalam setiap tarikan nafas saudara, kita nafas sama-sama. Tarik nafas sama-sama, 1, 2, 3. Tahan 2 jam, 3 jam. Oke. Saudara bernafas, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Minggu yang keempat di bulan November tanggal 27. 34 hari lagi kita akan menghadapi 2017. Kemudian 3, 25, 28 hari lagi kita akan menghadapi, kelihatannya kayak berhadapan dengan musuh gitu. Kita akan merayakan Natal sama-sama. Waktu berjalan begitu cepat, betul? Saya melihat tadi anak-anak gitu ya, waktu penyerahan anak saya masih kebayang anak saya masih digendong-gendong 47 cm waktu dia lahir. Kalau sekarang saudara boleh ketemu dengan dia udah lebih tinggi dari mamanya. Jadi mamanya kalau mau ngomelin dia begini, kayak Daud dan Goliat. Tapi kan Daud selalu menang lawan Goliat. Yes? Daud selalu menang. Mau gimana pun juga Daud selalu menang lawan Goliat. Dan seberapapun besar Goliat kesulitan saudara, Daud ditentukan untuk menang. Seberapapun besar mungkin Goliat kesulitan, Goliat kesukaran, Goliat problema yang sekarang Bapak Ibu sekarang sedang hadapi, saudara ditentukan untuk mengalahkan itu semua. Karena memang Daud ditentukan untuk menang, bukan karena Daud hebat loh. Bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud jago berperang, karena Daud tahu dengan siapa dia berjalan. Kalau saudara tahu dengan siapa saudara berjalan, sebesar apapun Goliat saudara akan bunuh itu Goliat, saudara akan kalahkan itu Goliat, karena kemuliaannya datang daripada Tuhan. Amin. Yes, mau tepuk tangan, nanggung, lihat tepuk tangannya. Buat Tuhan semuanya, nggak bicara Daud dan Goliat, tapi mendekati Natal, nggak ada salahnya kita bicara mengenai Natal. Saudara percaya saudara udah mulai kolek-kolek lagu-lagu Natal di rumah saudara, atau di mobil saudara. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus di bulan November ini. Christmas come early kelihatannya. Natal datang, ya lihat Facebook beberapa teman-teman udah merayakan Natal. Dan ini saya berdoa biar ini menjadi bukan sekedar tema Natal, tapi menjadi tema kehidupan buat kita semua. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ke-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya mau cerita mengenai orang Majus sebetulnya. Orang Majus, kita sering mendengar cerita tentang orang Majus. Setiap Natal selalu ada kisah orang Majus. Ada 3 orang Majus, sebetulnya enggak 3 orang, karena Alkitab enggak tulis 3 orang. Karena 3 orang itu biasa didefinisikan karena mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, kemudian orang berpikir itu 3 orang. Karena ada beberapa tulisan berkata itu bukan 3 orang. Tapi yang mau saya sodorkan kepada saudara adalah gini, orang Majus itu bukan orang bodoh loh. Orang Majus itu bukan orang yang enggak penting. Orang Majus itu orang yang penting. Karena orang Majus dari perkataan magi, istilah dari bahasa magi, itu adalah mereka beberapa tulisan bahasa Inggris, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris disebutnya dengan 3 kings, 3 raja. Jadi yang mencari Yesus pada saat itu bukanlah orang biasa, tapi adalah seorang raja-raja, dan kalau saudara raja adalah mereka pasti orang-orang berhikmat. Karena itu Alkitab tulis bahwa mereka berasal dari negeri timur. Beberapa tulisan menyebutkan mereka berasal dari daerah Media atau Persia, bahkan ada yang bilang dari sekitar daerah India. Yang punya kemampuan, yang punya teknologi udah hebat pada saat itu. Yang punya kebudayaan tuh udah canggih, udah hebat pada saat itu. Dan beberapa tulisan menerjemahkan bahwa mereka adalah orang-orang astronomi yang melihat, mempelajari bintang-bintang. Mengenai bintang-bintang tuh mereka pelajari betul. Dan kalau saudara, kalau dulu sebelum kompas dibuat, penunjuk arah, kalau orang menentukan arah mata angin, mereka akan lihat ke atas, lihat bintang. Nah itu dipelajari oleh orang-orang Majus ini. Jadi mereka adalah orang-orang pintar, mereka adalah orang-orang yang punya kuasa. Karena Alkitab tulis sebetulnya bukan 3 orang yang datang loh itu. Kalau ditulis. Karena waktu mereka ketemu dengan Herodes, Israel sedang berperang pada saat itu. Jadi waktu orang Majus ini datang, mereka nggak datang bertiga, tapi mereka datang dengan sekumpulan besar para tentara yang ada bersama dengan mereka. Makanya Herodes datang menyambut mereka. Kenapa? Karena pada saat itu kalau sampai mereka datang, Herodes pikir mereka datang untuk menyerang Israel.
Karena saking banyaknya orang yang dibawa, saking banyaknya tentara yang dibawa. Tapi mereka datang untuk mencari mengenai bayi Yesus. Nah, punya pengertian bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem adalah mereka nggak datang bertiga, mereka datang sekumpulan besar tentara karena memang persembahan yang mereka persembahkan, salah satu miliuner dari Australia pernah mengadakan sebuah penelitian namanya Peter Daniel, miliunernya, dia buat penelitian sebetulnya kalau diukur dengan uang sekarang, berapa sih jumlahnya, harganya itu emas, kemenyan dan mur, dia kasih dana, support semua arkeolog, semua para ahli ilmu pengetahuan. Mereka cari semua gali dan mereka kemudian datang dengan sebuah kesimpulan kalau dihitung dengan duit sekarang, itu emas, kemenyan dan mur itu harganya bisa sampai 400 juta dolar. 4 triliun. Sudah bayangin nggak beli jengkol dapat berapa 4 triliun kelihatannya. 4 triliun, jadi bukan main-main. Makanya mereka datang dengan sekumpulan besar pasukan. Jadi yang datang mencari Yesus pada saat itu bukan orang-orang biasa, bukan orang Majus itu bukan sekedar orang biasa, tapi dia adalah raja-raja, punya pengetahuan, punya hikmat, punya kekuasaan, punya harta, punya nama baik, punya semuanya. Saya sampai kepada sebuah kesimpulan kayak begini sebetulnya. Kalau begitu ada yang harta, kekayaan, pengetahuan, jabatan yang gak bisa beli, yang gak bisa isi hati hidup seseorang, dan cuman Yesus yang bisa isi hati hidup seseorang. Cuman Yesus yang bisa isi hati kehidupan kita, itu sebabnya nih orang Majus mencari Yesus loh. Dari timur. Dan itu perjalanan beberapa mil jauhnya sampai mereka menuju kepada Yerusalem. Mereka berjalan begitu lama, begitu jauh hanya untuk mencari seorang bayi Yesus. Kalau begitu memang kekayaan gak bisa gantikan Yesus. When Jesus is all you have, Jesus you have everything in your life. Ketika cuman Yesus yang kita miliki dalam hidup ini, saudara dan saya memiliki semuanya. Gak ada amin. Kalau cuman Yesus yang kita pegang pada pagi hari ini dalam kehidupan, kalau cuman Yesus pribadi yang kita pegang pada hari ini, saudara memiliki semuanya. Karena orang Majus buktikan, dia punya kekayaan, dia punya kuasa, dia punya hikmat, dia punya kepintaran, dia punya semuanya. Dia tinggalkan semuanya hanya untuk mencari seorang bayi yang namanya bayi Yesus. Itu punya pengertian kalau Yesus yang kita punya pada pagi hari ini, you have everything in your life. Saudara dan saya memiliki semuanya dalam kehidupan. Orang Majus pergi begitu jauh dari sebuah negeri yang disebut dengan negeri timur, ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang menarik adalah gini, yang menuntun mereka adalah bintang. Dan Alkitab tulis bahwa beberapa literatur berkata bahwa bintang itu bukan sekedar bintang memang. Ada beberapa terjemahan berkata itu adalah pertemuan dari ketika matahari, bumi, planet Jupiter dan planet Saturnus berada dalam satu lintasan yang sama. Bintang itu muncul. Karena para orang Majus adalah orang-orang pintar. Jadi mereka tahu kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang enggak biasa di alam, mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ketika mereka baca sesuatu penampakan di alam gitu lewat perubahan-perubahan alam, karena mereka adalah orang-orang pintar, mereka mempelajari semua mengenai astrologi dan astronomi. Ketika mereka melihat sesuatu berubah, sesuatu yang enggak biasanya kemudian itu muncul di langit atau muncul dimanapun juga, mereka akan cari buku untuk pelajarin. Dan dituliskan oleh penemuan, oleh literatur itu bahwa ketika planet bumi, ketika matahari, bumi, Jupiter dan Saturnus itu berada dalam satu lintasan, itu membuat sebuah bintang, sebuah cahaya yang berkilau sangat besar. Jupiter dalam kebudayaannya Israel pada saat itu disebut dengan pemimpin raja-raja planet Jupiter. Sedangkan Saturnus adalah pelindung umat Yahudi. Jadi waktu orang Majus itu mengetahui bahwa ini ada pertemuan antara titik ini, mereka tahu akan muncul seorang pemimpin besar yang akan menjadi raja orang Yahudi di timur, nanti di Yerusalem. Jadi mereka mencari bayi Yesus bukan karena feeling, tapi dituntun oleh bintang. Yang saya menarik adalah Alkitab berkata gini, yang ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya. Ayat yang kedua munculin. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan saya suka mengenai hal gini. Bahwa saudara suka atau enggak suka, yang menjadi bintang di situ, bahwa bintang yang bersinar terang itu menunjukkan kepada kehidupan kita sebagai orang percaya loh. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Kita akan bahas mengenai Filipi 2, 14, 15. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Saya bicara ini ayat kita sebetulnya pada pagi hari ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang. Jangan dihilangin. Nggak heran toko di sebelah kita namanya toko bintang.
Dari zaman saya SD loh, itu 30 tahun yang lalu toko bintang. Karena dia tahu di sebelah toko bintang, ini adalah sekumpulan bintang-bintangnya Tuhan yang hadir nih. Makanya disebutnya dengan toko bintang. Kok nggak tepuk tangan sih? Sedih banget kelihatannya jadi bintang. Nggak suka dengan bintang, apa sukanya banting? Bintang lebih keren. Loh, itu menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah bintangnya Tuhan. Ya itu sih, ya boleh mau disambungin toko bintang ya boleh-boleh aja. Nah maksudnya untuk menunjukkan bahwa waktu orang Majus, ini yang saya, orang Majus, orang dari timur, ini kata ini sering muncul, orang kafir. Orang yang gak kenal Tuhan. Ini kan sering banget sekarang di Facebook muncul kata-kata ini kan. Orang yang kafir gak pernah mengenal Tuhan. Tapi yang heran adalah gini, mereka tahu mereka mau mencari Yesus, tapi waktu mereka mau sampai pada Yesus mereka melihat bintang. Dan bintang itu sebenarnya saya dan saudara loh. Orang Majus itu bicara orang di luar, orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya hikmat, orang-orang yang punya kekayaan, orang-orang yang punya semua, tapi mereka nggak punya Yesus dalam kehidupan. Bagaimana cara satu-satunya mereka untuk sampai pada Yesus? Mereka harus melihat bintang yang bersinar terang. Filipi 2 berkata bahwa kamu semua adalah bintang. Cirinya cuma satu dengan bintang. Ayat 14 tadi berkata gini, Filipi 2, 14, 15. Kita ulangin sekali lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kalau begitu, ciri angkatan yang bengkok dan sesat hatinya bersungut-sungut. Ciri yang menempel pada angkatan yang bengkok dan sesat hatinya adalah bersungut-sungut. Kalau angkatan yang bengkok dan yang sesat hatinya bersungut-sungut, bintang cirinya apa kalau begitu? Bersyukur. 1 menit bersungut-sungut menghilangkan sukacita 60 detik. Bagian Bapak mesti bingung kelihatannya. 1 menit bersungut-sungut 60 detik nyambung dari mana? 1 menit 60 detik ya 1 menit 6. Loh, 1 menit bersungut-sungut menghilangkan sukacita 60 detik loh Pak. Dan yang hebat adalah begini, panggilan pertama, hal pertama yang menempel bahwa orang tersebut adalah orang diselamatkan adalah orang yang menjadi orang bersyukur dalam kehidupan. Orang yang selalu mengucapkan syukur dalam kehidupan. Bersyukur buat keluarga yang saudara miliki, itu bersyukur. Bersyukur dengan semua yang kita alami pada hari ini, bahkan bersyukur dengan kesulitan yang kita hadapi. Yes, susah memang bersyukur di tengah kesulitan. Saya baru pulang semalam, 1:30 pagi. Bukan dugem loh ya, 1:30 pagi. Sabtu malam weekend 1:30 pagi. Enggak, 1:30 pagi karena ayah, papa mertua harus masuk ke rumah sakit. Jadi jam 10 sampai 1:30 pagi kemudian baru sampai rumah. Jadi ini muka 1:30 pagi baru pulang ke rumah, jadi belum sempat tidur tadi kebaktiannya. Tidur. Bukan belum sempat tidur, saya melakukan pembohongan publik nanti. Saya tidur, tapi nggak banyak tidurnya, pokoknya saya tidur. Kemudian, loh itu menunjukkan saya duduk menikmati loh dari tadi pagi. Karena pujian di tengah kesukaran itu yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu Alkitab berkata siapa mempersembahkan syukur sebagai korban. Korban itu nggak enak. Korban itu ada, kalau saudara korbanin kami itu ada darah yang tercurah, ada rasa sakit di dalam. Waktu kita mempersembahkan syukur di tengah semua kepahitan hidup, di tengah segala kesulitan hidup, untuk kita menaikkan syukur kita, itu memuliakan Tuhan. Itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Siapa yang suka minum kopi? Tadi saya tanya. Padahal mau ditraktir. Nggak ada ya, sedih banget. Saya tahu semuanya, semua suka minum kopi kan. Dari kopi kita belajar bahwa kepahitan bisa dinikmati. Super. Apaan sih? No, dari kopi kita, Kosurya ada Kosurya? Tolong dikasih kopi Kosurya. Kosurya nggak ada sih. No, dari kopi kita belajar kepahitan bisa dinikmatin. Tuhan nggak pernah menjanjikan kehidupan saudara manis seperti gula, diabetes kalau enggak. Campur-campur lah kopi dan gula. Itu menunjukkan bahwa waktu saya mengucap syukur dengan keadaan yang saya miliki, di tengah semua kesulitan yang saya miliki, bintangnya Yesus yang menuntun pada Yesus itu akan bersinar terang dalam kehidupan. Saudara mau bintang saudara bersinar. Ada jutaan, miliaran bintang yang ada pada saat itu. Tapi kenapa cuma satu bintang yang muncul begitu terang? Karena bintang ini tahu bagaimana artinya mengucap syukur. Tahu untuk berterima kasih dalam kehidupan. Bersyukur itu punya pengertian saya sedang sepakat seirama dengan Tuhan. Saya sepakat dengan apa yang Tuhan bilang. Kalau saya bersyukur itu Yesus, saudara baca di Alkitab Yesus, waktu dia beri makan 5.000 orang, dengan 5 roti dan 2 ikan, saya tadi bilang di kebaktian pagi, matematika 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Matematika Tuhan 5 tambah 2, 5.000 orang laki-laki, kemudian, itu matematikanya Tuhan tuh. Waktu Tuhan Yesus waktu dia mempersembahkan, waktu dia membagi-bagikan roti itu, Alkitab tulis sebuah tindakan yang dia lakukan sebelum bagi-bagikan, dia mengucap syukur dulu loh.
Waktu saudara mengucap syukur dengan apa yang saudara ada di tangan, saudara mengucap syukur ini kepada Tuhan, dari yang ada ini Tuhan bisa munculkan yang tidak ada yang saudara tidak punyai dalam kehidupan. Waktu saudara mengucap syukur dengan apa yang saudara ada dalam kehidupan Tuhan. Tapi waktu saudara bersungut-sungut nih, kenapa enggak kopi sih Tuhan putih begini, pengen yang berwarna dong. Bensin tuh berwarna, ini segala berwarna kan bukan buat diminum maksudnya. No, pengen yang berwarna, waktu kita bersungut-sungut. Waktu kita bersungut-sungut terhadap apa yang kita enggak punya, kan bersungut-sungut apa yang kita enggak punya dong. Mengeluhkan apa yang kita enggak punya. Waktu kita bersungut-sungut pada apa yang tidak kita punya, kita kehilangan apa yang kita punya loh. Halo? Waktu saya bersyukur, Yesus bersyukur, dia pecah-pecahkan roti. Di kuburannya Lazarus, 4 hari bos. 4 hari itu daging udah hancur, bau kemana-mana. Yesus berkata, sebelum Yesus berkata, tolong buka batunya, Yesus menengadahkan tangannya, kemudian dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pengucapan syukur bisa mengubah kematian menjadi kehidupan. Waktu kita terima itu dengan iman kita di hadapan Tuhan. Ya kasih tepuk tangan lah kalau gitu, kalau mau tepuk tangan buat Tuhan tentunya. Loh, itu hati yang mengucap syukur. Itu hati yang mengucap syukur, karena waktu karena itu yang paling menempel dengan kehidupan orang-orang yang berkata bahwa dia diselamatkan. Itu yang paling menempel dengan kehidupan orang-orang yang berkata bahwa gue udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cirinya apa? Dalam jadi orang yang suka bersyukur dalam kehidupan. Saya lahir di Belong, besar di Belong, terpujilah wahai engkau penduduk Belong. Saya harus kasih ini juga ilustrasi tadi pagi. Ilustrasi mengenai antena sebetulnya. Nah kalau sudah bayangkan ini Tuhan ya. Gini. Alkitab berkata bahwa setiap pagi Mazmur 50 ayat yang pertama, tiap hari dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya Tuhan berfirman. Tuhan selalu bicara. Jadi kalau saudara bingung, saudara bertanya, kenapa Tuhan seolah-olah gak berbicara? Oh bukan Tuhan yang gak bicara, kita yang budek kelihatannya. Rada-rada budek kelihatannya kayak begitu. Kita yang gak pernah dengar karena Alkitab tulis Tuhan bicara loh. Tuhan bicara di gelombang ini nih kalau bicara radio nih. Dia bicara dengan gelombang kasih, gelombang kuasa, gelombang kekuatannya. Dia terus berbicara. Di gelombang ini dia berbicara, sedangkan saya kan di sini. Ini kehidupan saya. Waktu saya terima Yesus, ini kemana-mana nih. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menjadi segelombang dengan Tuhan. Satu irama dengan Tuhan, betul? Tapi terkadang kan badai kehidupan akan membuat ini semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Nah saya tinggal di Belong, saya bilang tadi lahir di Belong, besar di Belong. Rumah kami kan loteng di Belong. Jadi kalau kalau mau lihat TV jelek atau enggak, TV lagi jelek acaranya biasanya saya suka ke atas. Kakak saya di bawah atau mama saya di bawah. Kemudian kita teriak-teriak. Makanya orang Belong suaranya paling keras kelihatannya. Makanya suaranya bagus-bagus. Orang Belong tuh karena bisa panggil dari ujung satu sampai ke ujung sana tanpa telepon, cukup panggil pakai teriakan aja. Kayak Tarzan jadinya. Begini, ini kan badai kehidupan akan memutarkan kita begini nih. Tapi waktu saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya sedang sepakat loh. Saya sedang memutuskan diri saya untuk menjadi seirama satu gelombang nih dengan Tuhan. Waktu saya satu gelombang dengan Tuhan, bagaimana saya tahu saya satu gelombang dengan Tuhan? Waktu ini satu gelombang dengan Tuhan, TV saya suaranya jadi bagus. Gambarnya jadi bagus. Bukan sekedar suara dan gambarnya bagus, acaranya juga bagus. Dari mana saya tahu bahwa kehidupan saya itu selaras sejalan dengan Tuhan? Waktu orang melihat TV kehidupan saya punya suaranya jernih. Gambarnya bagus, acaranya bagus. Bukan sekedar suara dan gambar. Loh, kalau saya bisa, karena di luar yang Tuhan, ini banyak stasiun televisi lain nih. Ini stasiun televisi kekecewaan, kepahitan, pertengkaran, semua kekerasan, kepahitan. Ketika saya mengalihkan itu ke sana, gambar kehidupan saya, gambarnya bagus, suaranya bagus, tapi film horor semua acaranya. Which is, orang gak akan suka untuk nonton kita kan. Orang gak akan suka untuk lihat ke TV model kayak begitu. Berapa saudara kalau ngelihat channel TV kemudian gak ada yang bagus juga saudara makan matiin. Gak suka orang untuk lihat. Dan hebatnya gini, kalau acaranya bagus, sementara saya segelombang dengan Tuhan, ketika kehidupan saya waktu saya bersyukur, saya seirama dengan Tuhan. Ada dalam satu gelombang, gimana cara tahu saya segelombang dengan Tuhan? TV saya gambarnya keluar bagus, suaranya bagus, kemudian acaranya bagus. Saya gak perlu undang tetangga untuk datang, tetangga datang sendiri loh. Untuk nonton. Acaranya bagus kok. Dan gambarnya juga bagus. Saudara mau nonton TV yang gambarnya semut semua? Kan bingung nontonnya, cuma ngitungin semut aja gitu di TV kan banyak banget. Orang gak suka untuk kayak begitu. Demikian pula kehidupan kita waktu Rasul Paulus berkata gini, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya terangmu bersinar. Supaya bintang itu bersinar, waktu bintang itu bersinar, sama seperti TV kehidupan kita, orang akan nikmatin kita. Orang akan menikmati melihat TV kehidupan kita. Dan yang menarik dari bintang Bethlehem.
Bintang yang Bethlehem itu bintang yang bersinar sedemikian rupa, sedemikian terang. Antara begini, bintang nggak punya hak, nggak punya tujuan supaya orang menyembah bintang. Enggak. Bintang mempunyai tugas cuma satu, untuk membawa orang kepada Yesus. Bintang itu bersinar terang supaya sedemikian hebatnya sinar terangnya, bukan supaya semua orang yang datang untuk memuji bintang. Nggak perlu, bintang nggak perlu dipuji. Bintang cuma cukup mengembalikan pandangan orang kembali kepada Yesus yang udah mati, bangkit bagi kita 2000 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Tugasnya bintang tuh cuma satu, pointing others to Jesus. Menunjukkan semua orang, menunjukkan pandangan orang, menunjukkan semua. TV kehidupan saya cuma punya pengertian satu, supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita, karena untuk itu kita dipanggil. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya terangmu bersinar seperti bintang. Supaya terang hidup kita semua bersinar seperti bintang. Boleh lihat satu artikel PowerPoint? C.S. Lewis tulis tentang ini. Saya suka C.S. Lewis tuh yang pembuat Narnia. Don't shine so others can see you. Jangan bersinar supaya orang melihat saudara. Shine, bersinarlah supaya lewat saudara orang melihat Yesus. Jangan bersinar supaya orang lihat saudara. Karena itu bukan bagian saya. Bintang gak perlu mencari kepopuleran bagi dirinya sendiri. Tugasnya bintang cuma satu. Dia bersinar begitu terang. Orang lihat kehidupannya. Semua orang majus yang ada di luar dituntun oleh kehidupannya. Tuntunannya untuk membawa kepada Yesus. At the end of your life, pada akhir kehidupan saudara, semuanya harus kembali kepada Dia. Bukan kepada yang lain, harus kembali kepada Yesus dan untuk Yesus. Bagian saya cuma cukup jadi hamba yang melayani. Bagiannya bintang adalah gitu. Don't shine so others can see you. Shine so that through you others can see Him. Bersinarlah bukan untuk supaya orang melihat kita, bersinarlah supaya lewat kita orang bisa melihat kemuliaannya Tuhan. Waktu TV kehidupan saya, waktu saya bersyukur kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebuah event yang kita bicara beberapa waktu lalu, tapi keputusan tiap hari untuk saya tetap satu gelombang dengan gelombangnya Tuhan. Karena di gelombang yang sama ini Tuhan bisa berikan berkatnya loh. Di gelombang yang sama ini itu kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan mengalir dalam kehidupan kita. Nah waktu kesehatan, pemulihan, kekuatan itu dalam kehidupan kita, yang kita pertontonkan kepada dunia akan menjadi pertontonan yang menarik. Tontonan yang dicari oleh begitu banyak orang. Bukankah hari-hari ini orang sedang nonton begitu? Saudara tahu apa yang sedang terjadi buat bangsa kita? Mereka sedang menonton saya dan saudara loh. Sedang menonton gereja Tuhan. Apa yang akan kita buat mereka? Saya harus beritahu ini buat saudara. Tuhan memang gak perlu dibela. Tapi ini yang mau saya tanamkan buat saudara. You cannot love what you hate. Saudara gak akan pernah bisa mencintai apa yang saudara benci. Demikian pula kita gak pernah bisa membenci apa yang kita cintai. Dan saya bicara sama anak youth beberapa minggu yang lalu. Bahwa cinta itu bukan sekedar sebuah perasaan, tapi cinta sebuah kekuatan. Saatnya gereja menunjukkan kasihnya di luar. Saat ini adalah saatnya gereja untuk menampilkan TV kehidupan saudara, menampilkan apa yang Yesus tampilkan 2000 tahun yang lalu. Buat orang yang berdosa, yang berdiri di kayu salib, yang berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau sampai ke Paradise nanti, sampai ke Taman Firdaus, Tuhan berkata, engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bahkan buat orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, panglima tentara yang menyalibkan, yang buat Yesus setengah mati menjadi kesusahan, Yesus cuma berkata gini, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. That same love yang mengalir dari Kalvari itu harusnya menjadi the same love. Kasih yang sama harusnya mengalir keluar dari kehidupan kita. Waktu kita mendapati bahwa kehidupan kita tuh segelombang dengan kehidupannya Tuhan. Satu gelombang loh ini. Punya satu frekuensi, satu gelombang yang sama. Ketika ini satu gelombang yang sama, TV kehidupan saudara menjadi TV, suaranya menjadi suara yang jernih. Gambarnya menjadi gambar yang bagus dan acaranya menjadi acara yang bagus. Bersyukur kepada Tuhan bukan sekedar berbicara mengenai hal yang muluk-muluk. Bersyukurlah buat istri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur bukan buat istri orang lain loh ya. Bersyukur buat istri yang Saudara Bapak Ibu. Bersyukur buat keluarga, bersyukur buat kesulitan, bersyukur buat semuanya. Karena siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Tuhan kata Tuhan. Dengan cara itu sinar kita akan bersinar terang. Dengan cara itu bintang Bethlehem akan menuntun orang Majus sampai pada Yesus. Matius 2 ayat yang ke-9. Saya akan akhiri di sini. Kalau bilang saya akan akhiri itu 30 menit lagi sebetulnya. Saya akan akhiri jadi saudara lebih senang jadinya ya. Matius pasal yang ke-2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. 9 dulu. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Herodes,
Orang Majus datang hanya untuk menyembah Yesus. Bilang menyembah memang tulus menyembah Yesus. Tapi Herodes bilang pada orang Majus, tolong dicari di mana supaya aku datang untuk menyembah dia. Penyembahannya Herodes adalah penyembahan untuk membunuh Yesus. Bukan penyembahan yang keluar dari hati yang murni. Which is itu beda lagi khotbahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihat. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana kita berada. Di mana bintang berhenti? Di tempat di mana Yesus lahir. Di mana kehidupan kita akan berhenti ketika kita menampilkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kehidupan kita. Ketika dunia boleh merasakan manisnya kasihnya Tuhan, manisnya pengampunannya Tuhan, kekuatannya Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara. Ketika mungkin istri atau suami yang belum mengenal Tuhan boleh merasakan kasihnya Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika anak mungkin yang nggak tahu ada di mana, yang udah masuk dalam masuk dalam dosa seperti gimana pun melihat bahwa kasih Tuhan nyata dalam kehidupan orang tuanya. Ketika anak mungkin berdoa buat orang tuanya dan menampilkan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Di sanalah terang kita bersinar. Jangan dihilangin kok. Matius 2 ayat 9, ayat yang tadi. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saya berdoa kalau misalnya kita meninggal, dalam meninggal bukan karena apapun juga, tapi meninggal karena memang kita sudah selesai menampilkan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Apakah teman-teman saudara bersukacita waktu saudara nyampe kantor? Apakah bos saudara sukacita waktu saudara nyampe di kantor? Gitu. Aduh, dia masuk lagi, kenapa lu gak cuti aja seumur hidup sih? Gitu kan. Ketika pegawai gitu lihat, aduh bos, setengah mati deh ini anak. Apakah orang bersukacita waktu kita hadir? Jangan-jangan kita sedang mengikuti bintang yang salah loh. Jangan-jangan. Kita ngikutin bintang jatuh kali kelihatannya. Bukan bintang yang lain. Jangan-jangan, karena Alkitab tulis, tolong kok, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kita dengar satu lagu ya, satu lagu kok. Kayak di radio ya, satu lagu kok. Gitu. Boleh? Bisa? Bukan lagu gereja. Sudah cukup kelihatannya, kalau ngantar kita bisa konser Titi DJ seharian kelihatannya. Loh, saya cuma dapetin gitu, bintang-bintang berikan cahayamu. Saudara udah dapatkan bahwa orang di luar sana sedang berkata gitu, bintang-bintang berikan cahayamu dong. Berikan sinarmu dong. Kamu udah lama lo tinggal dalam kegelapan. Berikan sinarmu dong sekarang. Berikan cahayamu dong sekarang. Berikan yang kamu bilang bahwa komunitas orang percaya adalah Yesus hadir. Come on, berikan buktinya. Kami butuh itu. Kami butuh itu. Bukan kami ingin itu, tapi kami butuh itu. Kami butuh, yang di luar lagi membutuhkan kasihnya Tuhan. Yang di luar lagi membutuhkan kuasanya Tuhan. Bintang gak mungkin disumputin, gak mungkin. Bintang harus ada di atas. Orang yang bintang itu gak perlu disumputin, gak perlu disembunyiin. Dia akan muncul dengan sendirinya, dengan sinarnya, dengan kuasanya. Dan yang di luar sedang berkata, bintang-bintang berikan sinarmu. Berikan cahayamu sekarang. Udah mulai mungkin kita saatnya memberikan sinar buat suami saudara, sinar buat istri saudara. Bukan beliin lampu petromak, kemudian disinarin, dibaterin, kayak gitu bukan loh ya. Berikan sinar, berikan sesuatu yang baik loh dalam kehidupan kita. Karena satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan adalah melakukan perbuatan baik. Cuman itu. Dan gak ada satupun pemerintah negara yang melarang orang yang berbuat baik. Gak ada. Gak ada tuh. Orang yang untuk berbuat baik dilarang tuh gak ada. Semuanya kita untuk berbuat baik. Dan di luar sana butuh cerang sinar bintang kita loh. Di luar sana orang butuh gemerlapnya bintang saudara. Waktu saya segelombang dengan gelombangnya Tuhan, dengan cara saya mensyukuri kehidupan saya, Alkitab menjanjikan, bintangmu, sinarmu akan bersinar terang, yang akan memimpin orang kepada Kristus. Tugas saya selesai ketika saya menuntun orang pada Kristus. Tugas saya adalah cukup untuk membuka kehidupan saya, membiarkan sinarnya Tuhan. Kebaikan Tuhan itu boleh menjadi TV, kehidupan saya boleh dinikmatin oleh orang banyak. Dan yang hebat kalau saudara punya acara bagus, gambar bagus, TV suaranya bagus, jarang orang puji TV-nya kan. Orang akan puji stasiun televisinya. Wah, keren stasiun televisinya. Loh, Tuhan stasiun televisi kita loh. Ketika orang di luar melihat bahwa gambar kehidupan kita, acara kita, suara kita bersih, nggak perlu puji TV-nya, puji stasiun televisinya.
Nggak perlu puji TV-nya, nggak perlu puji TV-nya, tapi puji Yesusnya. Itu yang saya berkata bahwa ketika bintang kita bersinar, dunia sedang nantikan. Dunia kita sedang nantikan. Dunia kita sedang menantikannya pada hari ini. Siapa yang lahir di Indonesia kalau boleh mengangkat tangan? Yang lain kelihatan lahir di luar negeri nih, sombong kelihatan. Lahir di Indonesia semua ya? Di depan, di atas, lahir di Indonesia. Can you speak Indonesia? Tuh, sekarang. Lahir di Indonesia saya rasa semua ya. Kita semua lahir di Indonesia, bagi sebagian besar Bapak Ibu mungkin ada yang lahir bukan di Indonesia. Tapi pagi hari ini izinkan Indonesia lahir di hati kita. Kita lahir di Indonesia secara fisik, tapi pagi ini izinkan Indonesia lahir di hati saya dan saudara. Karena waktu Indonesia lahir di hati saya saudara, biar izinkan kemuliaan Tuhan itu menembus kehidupan kita lewat perkataan kita yang positif, lewat tindakan kita positif, lewat perbuatan baik kita. The world will see. Dunia di luar akan tahu bahwa Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang cuma sekedar legenda, tokoh agama, nabi biasa, tapi dia Tuhan segala Tuhan yang mati buat semua orang. Dan bagaimana caranya mereka tahu? Lewat sinar terang kehidupan saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama pada pagi hari ini. Apapun sedang Bapak Ibu yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini, ketahuilah kasih karunia Tuhan cukup dan dia kepengen hidup kita bersinar. Menyampaikan, meneradiasi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cahaya kemuliaannya Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita akhiri ibadah yang kedua hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala nikmat yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur buat segala pergumulan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kesulitan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ditempatkan mungkin di kantor yang belum banyak orang mengenal Tuhan. Justru di sanalah terang kami akan bersinar bagi mereka semua. Kami bersyukur buat semua profesi yang kami ada. Ibu rumah tangga, mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, dunia pemerintahan, dunia usaha, dunia pekerjaan apapun juga, profesi apapun juga. Kami tahu kami bukan sekedar kebetulan untuk hadir di sana. Kami datang untuk sebuah maksud yang mulia, untuk menampilkan karakter Kristus, kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini cara terbaik kami pada pagi hari ini untuk mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Ini cara kami yang terbaik Tuhan, ini cara kami yang kami ingin lakukan. Karena waktu kami bersyukur kepada Tuhan, kami sedang segelombang, seirama, sepakat dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah sepakat dan kami sudah sepakat dengan Tuhan, gak ada satupun yang terlalu besar yang tidak bisa kami lalui Tuhan. Karena bersama Tuhan kami percaya bahwa Engkau bisa mengubahkan hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat beberapa saat Bapak Ibu.